Hai semua, bersua kembali dengan Rafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang berjudul Oh My Grand, yang menceritakan perjuangan seorang nenek untuk menemukan pelaku tabrak lari cucunya sendiri. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Berhasilkah ia menemukan pelakunya? Yuk langsung aja kita bahas bersama. Pada awal film, kita diperkenalkan pada seorang nenek yang mengalami demensia bernama Oh Moon Hee. Di rumah nenek, tampak beragam foto kejayaan masa mudanya terpajang. Beberapa saat kemudian, seorang wanita bernama Bibi Song datang untuk mengecek keadaan nenek. Namun nenek tidak menyahut. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Rupanya itu adalah cucu nenek Oh Moon Hee yang bernama Bomi, yang terkejut karena nenek tiba-tiba mencukur rambutnya saat sedang tidur. Semenjak menderita demensia, nenek seringkali melupakan banyak hal dan tidak menyadari perbuatannya. Demensia sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Sementara itu, di sebuah kantor, tampak seorang pegawai datang terlambat. Dia adalah Duwon, ayah Bomi. Meskipun baru sampai di tempat kerja, Duwon langsung disambut dengan pekerjaan yang menumpuk dan keluhan dari klien. Duwon sendiri bekerja sebagai pegawai penaksir kerugian asuransi yang bertugas menilai klaim asuransi yang diajukan klien. Tak jarang, Duwon memperoleh keluhan karena klaim asuransi ditolak olehnya, dan begitu pula hari ini. Duwon mendapat keluhan penolakan klaim dari klien, namun karena sudah muak, akhirnya Duwon pergi ke tempat klien itu dan menghancurkan mobilnya agar asuransinya dapat diklaim sesuai keinginannya. Tiba-tiba putri semata wayangnya Bomi mendatanginya dengan rambut compang-camping setelah dipotong oleh neneknya. Bomi melapor pada ayahnya bahwa nenek yang memotong rambutnya. Namun setelah sadar, nenek merasa bersalah dan mengatakan ingin menghilang dari dunia ini lalu pergi ke bukit. Mendengar itu, Duwon pun segera berpamitan dan pergi bersama putrinya. Setelah sampai di bukit, tampak nenek bersiap menggantung dirinya dengan seutas tali di sebuah pohon. Namun Duwon, Bomi, dan Bibi Song tampak santai saja. Bibi Song bahkan tak lama kemudian pulang untuk mengantar Bomi yang ingin buang air besar. Jelas bahwa ini bukan kali pertama nenek mengancam menghabisi dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Namun saat Duwon lengah, nenek tanpa sengaja justru menggantung dirinya sendiri. Duwon pun segera menolong nenek yang terjatuh karena ranting tempatnya menggantung patah. Setelah itu mereka pun pulang. Malamnya saat menonton TV, Bomi tampak membantu ayahnya yang kesulitan mengidentifikasi jenis mobil yang tampak di CCTV, lalu meminta ayahnya membelikannya sebuah jam tangan yang sedang tren di sekolahnya. Bomi mengaku hanya dirinya lah di sekolah yang tidak memiliki jam itu, dan bahkan juga tidak memiliki ibu. Mendengar itu, Duwon kesal melihat putrinya pandai menjadikan ibunya sebagai alasan agar diberikan barang yang diinginkannya. Namun setelah itu, Bomi sekali lagi membantu Duwon mengidentifikasi mobil di CCTV, sehingga Duwon pun luluh dan berjanji membelikan Bomi jam tangan impiannya. Setelah itu, saat semua telah tertidur, Duwon yang berpakaian rapi mengendap-endap keluar dan pergi dengan mobilnya. Tanpa diketahuinya, nenek dan Bomi sebenarnya belum tidur. Mereka pun pergi berjalan keluar. Nenek kumat lagi dan mengatakan disuruh ayah membeli minuman. Mereka pun mengajak Angja, anjing peliharaan Bomi, untuk pergi bersama. Sementara itu, Duwon pergi ke klub untuk berpesta. Saat sedang asyik bersama seorang wanita, Duwon mendapatkan telepon dari putrinya. Duwon mengangkatnya dengan malas dan terdengar suara seorang pria yang mengatakan putri Duwon mengalami kecelakaan. Mengira hal itu hanyalah penipuan, Duwon bersikap santai dan tidak menggubrisnya. Namun orang itu terus menelpon dan meminta Duwon pergi ke rumah sakit Gemsan segera. Duwon yang masih tidak percaya memintanya berhenti bercanda. Namun karena ingin memastikan, Duwon pun mengalah pergi dan berpamitan pada wanita yang didekatinya. Sesampainya di rumah sakit, nenek yang sedang kumat menyambut Duwon dan memanggilnya Opa, sebutan untuk kakak laki-laki, dan mengatakan kakak Bomi terluka. Duwon yang panik langsung mencari Bomi dan menemukan putrinya itu dalam keadaan yang mengenaskan. Dokter lalu menjelaskan bahwa keadaan Bomi cukup buruk karena dibiarkan terlalu lama dan lambat mendapat pertolongan. Dokter pun tidak bisa menjamin Bomi bisa sadar dari koma. Duwon yang kebingungan pun seketika menyalahkan dokter. Namun Bibi Song justru menyalahkan Duwon yang pergi berpesta. Tak lama kemudian, teman Duwon yang merupakan polisi bernama Cholsik datang setelah mendapat laporan tabrak lari dari rekannya. Mendengar perkataan Cholsik, Duwon terkejut putrinya korban tabrak lari dan bertanya apa yang terjadi. Bibi Song lalu menceritakan bahwa nenek sedang kumat dan mengajak Bomi keluar. Mendengar itu, Duwon emosi dan memarahi ibunya itu. Cholsik berusaha menenangkannya, lalu mengecek keadaan Bomi. Melihat besar lukanya, Cholsik memperkirakan bahwa mungkin yang menabrak Bomi adalah mobil SUV. Bibi Song lalu mengatakan nenek adalah saksi kejadian. Mereka pun menatap nenek dan bertanya apakah nenek mengingat mobil yang menabrak Bomi. Namun nenek justru berkata melantur. Mereka pun sadar tidak bisa mengharapkan nenek. Setelah itu, Duwon dan Bibi Song pun keluar dan bertengkar saling menyalahkan.
Duon menyalahkan ibunya yang demensia, sedang Bibi Song menyalahkan Duon yang pergi berpesta. Duon lalu mengatakan bahwa sumber semua masalah berasal dari ibunya yang dulu mengusir pergi istrinya. Setelah dari rumah sakit, Chol-sik pun pergi ke TKP dan mencari semua petunjuk yang bisa didapatkan dari orang-orang di lingkungan sekitar kejadian. Chol-sik juga mencari semua CCTV jalan maupun kamera dashboard yang mungkin menjadi petunjuk. Sedangkan di rumah sakit, saat mulai tenang, Duon pergi keluar dan terkejut melihat Angja di sana. Bibi Song lalu mengatakan bahwa Angja juga saksi. Angja bahkan berlari dari lokasi kejadian hingga ke rumah sakit mengikuti Bomi dan nenek. Duon yang merasa bersalah kemudian menangis memeluk Angja. Tiba-tiba Chol-sik menelpon dan menyampaikan perkembangan penyidikannya. Duon sangat berterima kasih atas usaha Chol-sik. Esok paginya saat perawat ingin memeriksa keadaan Bomi dan menunduk, nenek yang berada di belakangnya terus-menerus mengatakan belakangnya lebar. Perawat pun tersinggung dan merasa nenek tidak sopan, hingga Duon membawa ibunya keluar. Sementara Chol-sik masih melanjutkan penyidikan dan mencari informasi dari pemilik mobil di sekitar lokasi kejadian. Kemudian Chol-sik dan Duon pun bertemu. Chol-sik mengatakan bahwa dia telah menyisiri semua. Namun karena saat kejadian sudah malam dan jalan ditutup, tidak ada saksi dan rekaman kamera dashboard yang dapat menjadi petunjuk. Sedangkan rekaman CCTV terlihat sangat gelap. Mendengar itu, Duon memohon agar Chol-sik tidak menyerah dan terus menyelidiki kasus ini. Setelah Duon kembali ke rumah sakit, Bibi Song tampak kebingungan karena nenek tiba-tiba menghilang. Saat semua sibuk mencari, Duon mendapat telepon bahwa ibunya sedang membuat keributan di kantor polisi. Nampaknya nenek kembali kumat dan kehilangan arah. Semua petugas pun berusaha menenangkannya dan memintanya pulang, namun tidak berhasil sehingga mereka terpaksa mengamankannya secara paksa dan mencoba memborgolnya. Saat Duon tiba di sana, dia terkejut dan marah melihat ibunya diborgol dan segera menyelamatkannya. Meskipun Duon sebelumnya tampak sangat kesal dan marah pada ibunya, rasa cintanya pada ibu ternyata lebih besar. Chol-sik yang juga berada di sana kemudian mencoba menjelaskan agar Duon tidak salah paham. Setelah borgol dilepaskan, nenek pun berdiri dan berperan seakan pahlawan yang berubah dengan tongkatnya. Sambil terus mengoceh, belakangnya lebar. 11.55, Angja dan aku tahu. Mendengar itu, Chol-sik pun berkata bagaimana kita polisi bisa mempercayai keterangan orang sakit. Mendengar itu, Duon pun merasa tersinggung dan berkata meskipun ibunya sakit, ibunya dan anjingnya Angja adalah saksi. Setelah itu, Chol-sik dan Duon bertemu di luar. Chol-sik kemudian memberikan file rekaman CCTV saat kejadian pada Duon dan mengatakan bahwa rekaman sangat gelap dan tidak bisa menunjukkan apapun. Namun dia ingin Duon melihatnya juga. Mendengar itu, Duon pun merasa bahwa tim kepolisian menemui jalan buntu dan mulai menyerah dengan kasus putrinya. Meskipun Chol-sik menampiknya dan berkata akan terus mengecek kendaraan yang keluar masuk Geumsan dan meminta Duon bersabar. Di rumah sakit, Duon tampak menolak mengecek rekaman CCTV itu. Dia tidak tega melihat putrinya sendiri ditabrak. Benar saja, saat melihat rekaman itu, Duon dan Bibi Song tampak histeris dan tidak sanggup. Duon kemudian menangis dan memeluk putrinya yang sedang koma. Tiba-tiba Bomi memberikan respon. Duon yang terkejut pun segera memanggil dokter. Bomi akhirnya sadar dan mencoba mengatakan sesuatu. Bomi rupanya mencoba memberi petunjuk dan berkata lirih model mobil yang menabraknya adalah Santa Fe SM. Mereka semua pun sangat bahagia. Keadaan Bomi membaik dan bahkan memperoleh sedikit petunjuk. Setelah itu, Duon pun segera pergi membeli hadiah untuk Bomi, sembari mengabari Chol-sik keadaan Bomi dan petunjuk yang diberikannya. Selesai menelpon, Duon melihat jam tangan yang diminta Bomi dan membelikannya. Jam tangan itu rupanya cukup canggih, bahkan memiliki GPS, sehingga orang tua bisa melacak keberadaan anak mereka dengan jam tersebut. Setelah itu, Duon pun kembali ke rumah sakit. Namun tampak Bibi Song terlihat panik. Rupanya keadaan Bomi kembali kritis. Bibi Song mengatakan tadi dia pergi sebentar dan nampaknya nenek mematikan alat penunjang hidup Bomi, sehingga Bomi hampir saja kehilangan nyawanya. Mendengar itu, Duon pun murka dan membawa ibunya pulang. Duon melempar barang-barang ibunya keluar lalu mengungkit masa lalu mengenai istrinya yang pergi meninggalkannya dan Bomi karena nenek Munhe. Duon mengatakan kini Bomi adalah satu-satunya semangat hidupnya, lalu pergi meninggalkan nenek sendiri. Saat itulah nenek tiba-tiba teringat masa kecil Duon yang biasa dipanggilnya Polly saat dulu. Kisah hidup Polly yang begitu pilu nampaknya sangat membekas di ingatan nenek. Nenek lalu pergi memetik ceri dan membawakannya pada Bomi ke rumah sakit. Nenek kini melihat Bomi sebagai Polly kecil, lalu pingsan karena kelelahan. Setelah itu, nenek pun diistirahatkan di samping tempat tidur Bomi. Bibi Song lantas berkata, dia baru tahu kalau ternyata Polly adalah Duon. Selama ini, Bibi Song selalu mendengar nenek seringkali menyebut-nyebut nama Polly, namun dirinya tidak paham bahwa Polly adalah Duon. Duon pun bercerita pada Bibi Song mengenai masa kecilnya yang pilu bersama ibunya.
Poli rupanya adalah sebutan masa kecil Duwon karena dia memiliki kelainan bawaan yaitu polidaktil atau memiliki jari lebih dari 5. Ayah Duwon saat itu tidak menyukainya. Sehingga saat berusia 7, dia membawa Duwon ke suatu tempat dan memaksa Duwon meletakkan jarinya di alat pemotong. Nenek Moonhye yang merupakan ibu Duwon berusaha menyelamatkannya saat itu, namun terlambat, jarinya telah terpotong. Duwon mengenang rasanya sangat sakit saat itu, namun dia terbangun di pundak ibunya yang begitu hangat. Setelah itu, ibu selalu membawakannya ceri dan memanjakannya. Begitulah mengapa Duwon begitu mencintai ibunya. Namun setelah Duwon menikah, nenek Moonhye membuat istrinya tersiksa. Keadaan pun memburuk saat nenek mengalami demensia, sehingga istri Duwon pun pergi meninggalkan mereka. Bibi Song lalu bertanya, apakah Duwon belum memaafkan ibunya? Tiba-tiba alat penunjang hidup Bomi berbunyi, dan tampak Bomi menangis. Dokter pun datang memeriksa keadaannya. Bibi Song lantas berkata, mungkin Bomi menangis karena mendengar cerita Duwon tadi. Bibi Song juga berkata saat nenek sadar dan pikirannya jernih, nenek berkata pada Bomi bahwa ibu Bomi pergi karena nenek dan mengungkapkan rasa bersalahnya pada Bomi. Namun Bomi dengan bijak menghibur nenek dan berkata bahwa dirinya tidak membenci nenek dan begitu juga ayahnya. Mendengar itu, Duwon lantas menangis mendatangi Bomi dan berbisik, berjanji akan memaafkan nenek lalu meminta Bomi berhenti menangis. Tiba-tiba nenek terbangun dan berkata, belakangnya lebar, belakangnya lebar. Duwon awalnya sempat kesal kembali, namun kemudian dia menyadari bahwa maksud dari kata belakangnya lebar sebenarnya merujuk pada model mobil Santa Fe SM keluaran tahun 2009 yang sedang ditampilkan di TV. Menyadari bahwa kesaksian ibunya bermakna, Duwon yakin dirinya tidak bisa hanya tinggal diam menunggu polisi. Dia juga harus ikut berusaha menyelidikinya. Sebagai petugas asuransi yang sering menangani kasus kerusakan mobil, Duwon pun mulai mengajak ibunya pergi dan mencari tahu apakah mungkin ada pemilik mobil Santa Fe SM keluaran 2009 yang sedang mencoba memperbaiki mobilnya setelah menabrak sesuatu. Namun dalam perjalanan penyidikan Duwon, nenek yang asik bermain mengalami kecelakaan kecil dan mulai mengingat sesuatu. Nenek lalu mengajak Duwon ke lokasi kejadian dan Duwon pun mendapatkan petunjuk, yaitu 2 angka pada plat mobil itu, dan langsung ke kantor polisi untuk menyampaikan informasi ini. Chul Sok pun segera mengecek pada komputernya, mobil SUV yang memiliki angka 15 pada platnya. Namun sayang komputernya justru error karena terlalu banyak informasi yang muncul. Malamnya nenek tampak berusaha mengingat kejadian itu. Lalu tiba-tiba nenek mengingat dirinya sempat menyimpan potongan bumper depan mobil saat kejadian. Duwon yang melihat ibunya di luar memanggilnya dan rupanya nenek kembali kambuh. Namun sebelumnya saat sadar, nenek sempat menyelipkan kue di potongan bumper itu, sehingga jika dia lupa ingatan lagi, dia bisa tetap memberikannya pada Duwon karena kue itu. Melihat itu, Duwon pun menangis dan memeluk ibunya itu. Esoknya, Duwon dan nenek pergi ke kantor Duwon untuk mencari informasi mobil Santa Fe SM yang mengklaim asuransi dan memiliki kerusakan pada bumper depan. Namun hingga pagi mengecek, mereka belum berhasil menemukannya. Kemudian Duwon pergi ke rumah sakit, karena hari itu adalah jadwal kontrol nenek. Dokter pun mengatakan demensia nenek semakin parah dan meminta Duwon untuk selalu memastikan nenek meminum obatnya. Namun Duwon yang tidak selalu bersama nenek pun memang tidak bisa selalu mengontrol ibunya tersebut. Setelah dari rumah sakit, mereka kembali ke kantor untuk lanjut memeriksa berkas yang belum selesai. Namun ternyata teman-teman Duwon di kantor telah membantunya dan memeriksa semua berkas. Namun mereka tidak menemukan apapun. Rekan Duwon lalu mengatakan bahwa mungkin pemilik mobil tidak memperbaiki mobilnya. Mendengar itu, Duwon dan nenek pun lanjut mengecek kasus klaim asuransi mobil yang tidak diperbaiki, namun tetap mengklaim asuransi. Mereka berhasil menemukan sesuatu dan diarahkan ke Departemen Logam Lembaran dan menemui Ibu Park. Namun sayang, pencarian mereka kali ini berakhir buntu, karena mobil yang mereka curigai ternyata terbukti tidak menabrak orang. Esoknya di rumah, nenek yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi kembali tentang masa kecil Duwon. Rupanya saat ayah Duwon akan memotong jari Duwon, nenek berhasil menghentikannya. Namun ayah Duwon kemudian menghinanya dan menyebut putranya cacat. Mendengar itu, nenek Moonhye tidak terima putranya disebut demikian dan justru memotong jari putranya yang telah pingsan saat itu. Jadi sebenarnya bukan ayah Duwon yang saat itu memotong jari Duwon, melainkan ibunya sendiri. Setelah mimpi itu, nenek lalu juga bermimpi kejadian di malam saat kejadian menimpa cucunya Bomi. Nenek pun lantas tersadar dan berlari menuju lokasi kejadian.
Nenek rupanya kembali sadar dan mengingat kejadian saat itu, lalu menjelaskan kronologinya kepada Duwon. Nenek berkata, setelah menabrak Bomi, mobil itu mencoba menabrak Angja, lalu pergi menuju arah yang bercabang. Mendengar itu, Duwon pun mengajak nenek menyusuri jalan tersebut yang tidak terjangkau CCTV saja, karena area yang tertangkap CCTV bisa dicek nanti. Setelah seharian menyusuri jalan dan mencari mobil tersebut, mereka pun bermalam di mobil. Esoknya mereka pun kembali. Namun tiba-tiba mobil mereka justru mogok di tengah jalan menjelang malam. Duwon pun menelpon temannya dan bertanya di mana bengkel terdekat. Dan rekan Duwon mengatakan bahwa tempat ibu park adalah yang terdekat, sehingga akhirnya mobil Duwon pun diderek ke sana. Saat berada di sana, Duwon tiba-tiba menemukan sebuah bumper mobil yang tampak tidak asing. Duwon kemudian mengambil potongan bumper mobil di tas ibunya dan menyadari ternyata potongannya sesuai. Di saat bersamaan, nenek tampak mencoret-coret papan tulis yang berisi daftar plat mobil yang diperbaiki di sana dan menulis 1155. Melihat itu, Duwon pun akhirnya menyadari bahwa 1155 yang selama ini disebutkan ibunya ternyata bukanlah waktu kejadian, melainkan plat mobil pelaku. Rupanya betul, setelah kejadian tabrak lari itu, mobil pelaku dibawa ke bengkel ini. Namun ibu Park sebelumnya tutup mulut karena telah disuap oleh pelaku. Namun karena sudah tertangkap basah, akhirnya kini dia mengaku dan memberikan Duwon informasi pemilik mobil yang merupakan seorang wanita bernama Han Jae-suk. Akhirnya kini semua menjadi lebih terang. Setelah itu Duwon pun bergegas mendatangi alamat wanita itu. Setelah sampai, Duwon pun mencoba masuk, namun dia ragu dan menelpon Chul-sik, mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan pelaku. Chul-sik kemudian mencoba menenangkan Duwon dan memintanya ke kantor polisi membawa bukti dan jangan gegabah bertindak sendiri. Duwon pun menurut dan segera kembali. Di perjalanan pulang, Chul-sik menelpon dan berkata sesuatu. Rupanya pelaku tiba-tiba menyerahkan diri dan Chul-sik membawanya ke rumah sakit untuk meminta maaf. Namun justru terjadi keributan karena Duwon dan Bibi Song tidak bisa menahan emosi mereka. Nenek pun ikut menambah keriuhan dan berkata bahwa dia bukan pelakunya, sehingga pelaku akhirnya langsung dibawa ke kantor polisi. Kemudian tengah malam saat nenek hanya berdua dengan Bomi, nenek melihat jam tangan Bomi dan tiba-tiba teringat bahwa saat itu orang yang mencabut alat bantu nafas Bomi memakai jam tangan juga. Jadi sebetulnya bukan nenek yang mencabutnya seperti dugaan Bibi Song. Esoknya Duwon kembali kerja. Atasan Duwon kemudian mengatakan bahwa rekan mereka dari Daehan memberikan data kasus Han Jae-suk, yaitu pelaku penabrakan Bomi yang rupanya merupakan klien mereka di Daehan. Atasan Duwon memintanya membantu menangani kasus ini. Duwon kemudian mengecek berkasnya dan menemukan bahwa ternyata malam itu Jae-suk tidak sendiri di mobilnya. Duwon kemudian mengecek berkas lengkapnya dan terkejut bahwa ternyata malam itu Han Jae-suk bersama Chul-sik. Di tempat lain, nenek tampak menemui Chul-sik yang terlihat akan bepergian, lalu mengecek gelang dan jam tangannya. Nenek Moon-hye lalu menyadari bahwa Chul-sik lah yang mematikan alat bantu nafas Bomi di rumah sakit saat itu. Mendengar itu, Chul-sik berbalik dan terkejut. Sementara itu, Duwon pergi ke kantor polisi untuk menemui Han Jae-suk. Duwon mengatakan bahwa setelah Jae-suk mengaku bahwa dirinya adalah pelaku tabrak lari, klaim asuransi tidak akan diberikan oleh perusahaan. Selain itu, Duwon juga akan menuntut Jae-suk atas perbuatannya. Namun Jae-suk masih sombong dan berpikir bahwa jika dirinya telah menyerahkan diri, maka semua telah selesai. Ditambah lagi ada Chul-sik yang merupakan seorang polisi yang akan berdiri di belakangnya. Namun sayang, Jae-suk jelas telah dibohongi oleh Chul-sik yang menjadikan Jae-suk sebagai kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya sendiri, lalu kabur. Padahal apa yang terjadi malam itu sebenarnya adalah Chul-sik yang mengemudikan mobilnya dan menabrak Bomi. Jae-suk yang ada di kursi penumpang ketakutan dan ingin menyerahkan diri. Namun Chul-sik yang merupakan anggota polisi menolak karena takut dipecat, lalu melarikan diri. Namun nampaknya Chul-sik ini berhasil mengelabui Jae-suk dan memintanya mengakui bahwa dirinya lah pelakunya. Sehingga kini Jae-suklah yang menanggung semua. Di luar kantor polisi, Duwon menemukan mainan nenek dan menyadari bahwa sesuatu terjadi padanya. Duwon pun menelpon ke rumah sakit dan benar saja nenek tidak ada di sana. Namun syukurlah nenek rupanya mengambil jam tangan baru milik Bomi, sehingga keberadaannya bisa dilacak oleh Duwon. Duwon lalu berpesan pada Bibi Song, jika dirinya belum kembali dalam 20 menit, dia harus menelpon polisi, lalu pergi mencari nenek. Nenek rupanya dibawa Chul-sik yang kemudian menggantungkan nenek dan membuatnya seolah menghabisi dirinya sendiri. Saat akan pergi, mobil Chul-sik pun berpapasan dengan mobil Duwon, sehingga mereka pun beradu hingga mobil Duwon terbalik. Sementara nenek dibantu Angja berusaha melepaskan diri dan berhasil. Kembali pada Duwon, Chul-sik tampak ingin menghabisi Duwon.
Namun tiba-tiba nenek muncul dan menggagalkan rencananya. Setelah itu, Duwon dan Chul-sik pun kembali beradu. Namun syukurlah pada akhirnya Chul-sik kalah dan diamankan polisi. Setelah itu, nenek ditemani Duwon pun memindahkan traktor yang sebelumnya dibawa nenek saat menyelamatkan Duwon. Sepanjang jalan, nenek mengkhawatirkan tangan Duwon yang tampak terluka saat beradu dengan Chul-sik tadi. Duwon lalu berkata, tangannya tidak sakit, bahkan saat ibunya dulu memotong jarinya. Nenek Moonhae terkejut, Duwon mengetahui bahwa dirinya lah yang dulu memotongnya, bukan ayah Duwon. Duwon lalu berkata tentu saja dia tahu, dan sangat berterima kasih karena ibunya sudah membuatnya tidak cacat lagi. Nenek lalu meminta maaf karena hal-hal buruk yang menimpa Duwon semuanya disebabkan olehnya. Namun Duwon berkata bahwa dia akan selalu mengingat bahwa segala hal yang dilakukan ibunya sebenarnya adalah usahanya untuk memberikan yang terbaik padanya. Syukurlah setelah semua itu, kini Bomi kembali sadar dan membaik. Sekarang nenek kembali pada kebiasaan lamanya yang mengancam untuk menghabisi dirinya setelah membuat kesalahan. Namun tentu saja semua berakhir seperti biasa. Duwon pun berhasil membujuk nenek turun dan begitulah cerita ini berakhir bahagia. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu tidak terbatas dan tidak pula terukur, meskipun terkadang orang tua berbuat salah dan tidak sempurna. Film ini mengingatkan kita bahwa ketika seseorang menjadi orang tua, dia tidak serta-merta menjadi ahli dalam membesarkan anak. Orang tua pun masih terus belajar untuk dapat menjadi yang terbaik bagi anak-anak mereka. Tak lupa, tugas seorang anak untuk senantiasa mencintai dan juga melindungi orang tuanya, bagaimanapun kondisi mereka. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi.